Trinitas kata bahwasanya Allah ada firman-Nya. Kemudian firman-Nya menjelma menjadi Isa. Bingung saya. Allah mana, firman-Nya mana? Kok firman-Nya? Kan firman kan perkataan. Gimana perkataan Tuhan berubah menjadi apa? Manusia. Terus kalau jadi manusia firman-Nya hilang. Bingung coba. Terus firman ini kok hanya satu menjelma, kan bisa jadi menjelma 10. Kenapa jadi satu saja? Ya, Nabi Isa doang, kan ada yang lain. Beralih kepada Baba Nur yang juga ada pertanyaan sudah masuk kepada kami. Baba Nur, ini ada dua pertanyaan yang juga kelanjutan dari apa yang dijelaskan oleh Abuna John. Dan ini sangat penting juga untuk kita semua mengetahuinya. Yang pertama masih tentang kelanjutan dari Trinitas atau ketigaan di dalam iman Kristen, apakah itu benar. Kemudian ada yang bertanya tentang ajaran Arius. Apakah benar Arius ini mengajarkan tentang Trinitas atau Tauhid atau keesaan Allah? Ya, terima kasih. Pertama-tama saya juga mengucapkan terima kasih untuk apa yang disampaikan oleh Abuna John tentang Tarik al-Kanisah Qibti Ortodoks fi Qurun al-Awal min Rasul Markus ligai dilwakti baba Tawadros, mulai dari zaman Rasul Markus sampai zaman Tawadros. Syukran Abuna. Saya ingin melengkapi tentang ajaran Tritunggal yang dituduhkan sebagai tiga Tuhan. Jadi ini salah besar. Karena sekarang dalam ilmu agama-agama itu kita tidak boleh menilai agama orang berdasarkan presuposisi kita. Tuduhan bahwa orang Kristen menyembah tiga Tuhan itu disebabkan karena membaca sebuah teks keagamaan dari agama lain yang dipaksakan untuk diterapkan dalam iman Kristen. Dalam hal ini adalah Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran itu disebutkan tentang orang-orang ahli kitab yang dianggap berlebih-lebihan dalam beragama. Maka dikatakan di sana, ya ahlal kitab la taqlu fid dinikum wa la taqulu Allah ilal haq. Wahai orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen, jangan kamu berlebih-lebihan dalam agamamu dan jangan kamu mengatakan sesuatu tentang Allah kecuali yang benar. Lalu di situ ada ayat ya. Kemudian ada ungkapan wala taqulu salata. Jangan kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Dan ini tidak pernah ada. Tadi Abuna sudah jelaskan. Bahkan simbol dari awal sejarah gereja ketika kita berdoa itu adalah Bismillah walibni warahil kudus, demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kalau di gereja Katolik biasanya stop sampai di situ. Tapi kalau di gereja Ortodok ada tambahan penegasan ya bahwa Bapa, Putra dan Roh Kudus itu bukan tiga, tetapi Al-Ilahul Wahid. Amin. Yaitu Allah yang Esa. Ketika Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita cara pembaptisan dengan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam bahasa asli yaitu bahasa Yunani disebutkan esto onomato patros keto agiu pneumatos. Dan baptiskanlah mereka di dalam nama, satu nama. Bukan esto onomati. Bukan nama-nama. Bukan bi isma'i, tapi bismi. Satu nama. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena itu ditegaskan Allah yang Esa. Itu satu. Kedua, tidak juga ada ajaran yang mengatakan bahwa Allah itu ketiga yang tiga. Tidak pernah ada. Dan itu yang menjadi kesalahpahaman yang sekarang sudah clear, banyak clear dalam dialog antara Islam dan Kristen. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalata. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah ketiga dari yang tiga. Orang Kristen harus mengatakan amin. Apa yang dikatakan Quran itu betul. Bahwa Allah itu bukan tiga dari yang tiga. Karena kita beriman Allah itu tiga yang esa, bukan tiga yang tiga. Karena itu tadi disampaikan oleh Abuna John tentang sifat yang disebut sifat jauhariyah, yaitu sifat substansial. Bahwa Allah itu maha kekal, maha esa, tidak berawal, tidak berakhir ya.
Tetapi juga Allah memiliki sifat kekhasan yang disebut personalitas atau oknumia. Kata oknum itu berasal dari bahasa Aramaik noma. Tapi kalau kita sebut kata oknum itu bukan oknum dalam bahasa Indonesia. Karena oknum dalam bahasa Indonesia itu oknum yang sudah dimaknai secara psikologi. Psychological personality, di mana satu oknum dengan oknum yang lain itu terpisah. Dan ini kata persona yang dipengaruhi oleh pemikiran Sigmund Freud. Dan ini bukan pemikiran Kristen. Dalam pemikiran Kristen misalnya kita bisa mengutip salah satu ungkapan dalam bahasa Latin. Dia di bapak gereja Latin yang bernama Tertullianus dari Roma. Tertullianus itu mengatakan una substantia. Jadi bapak gereja Latin itu mengatakan una substantia. Satu substansi. Satu jauhar. Jauhar wahid. Fi talata aqanim. Di dalam 3 oknum, di dalam 3 personalitas, stress persona. Tetapi antara 3 personalitas, Bapa, Firman, dan Roh Kudus itu diskresi non separati. Bisa dibeda-bedakan dari sudut pandang kekhasan personalitas itu, tetapi tidak bisa dipisahkan. Nah, mengenai Arius, ini justru yang aneh ajaran Arius itu. Karena Arius itu mengatakan begini, itu yang kemudian ajaran dipentaskan dalam sebuah Majma' al-Maskuniyah Ecumenical Council di Nikea tahun 325. Dia mengatakan ada waktu di mana anak tidak ada. Dan anak ini menunjuk kepada siapa? Kepada Firman. Kama maktub fi Injil Yuhanna fil batil kanal kalimah wal kalimatu kana indallah wa kana kalimatullah. Pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Tidak ada waktu di mana Allah pernah ada tanpa firmannya dan tanpa rohnya. Karena apa? Allah itu hidup dan sumber hidupnya itu adalah Roh Kudus. Allah itu berfirman menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh firman. Dan tanpa kalimah, tanpa firman, tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi tidak mungkin firman itu ada kemudian setelah Allah. Disinilah kesalahan Arius. Jadi kalau Arius mengatakan bahwa firman itu terpisah dari Allah, berarti ada 2 yang kekal. Ada firman dan ada Allah. Kalau firman ini bukan Allah, maka Allah punya saingan. Ada 2 yang berdamping-dampingan, yaitu oknum al-ab dan firman yang spirit terpisah satu sama lain. Dan ini bukan tauhid. Karena kalau tauhid harusnya firman itu satu dengan Allah, sekalipun terbedakan secara personalitas dengan Allah, tapi firman itu adalah Allah. Karena itu justru yang tauhid gereja. Jadi salah kalau mengatakan Arius itu muwahhid atau percaya kepada satu Tuhan. Justru Arius itu percaya dengan ta'addud al-qudama, yang percaya berjamaknya yang qadim, berjamaknya yang kekal. Dan ini bertentangan dengan sifat ketauhidan di mana Yesus sendiri mengutip dalam kitab Taurat, Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Isma ya Israel ar-Rabbun ilahuna Rabbun wahid. Dengarkanlah wahai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Saya kira itu yang penting dijelaskan tentang Arius. Ya, terima kasih Baba Nur. Jadi kita semakin jelas tentang ajaran Tritunggal di dalam gereja. Tidak ada 3 yang